Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F sesi D3 akan mempresentasikan mengenai modul pembuatan media dan penanaman jasa training. Untuk anggota grup sendiri ada saya, Syafira Ainuri Arafah dengan NPM 176, kemudian ada Muhammad Fadilah Ramadhani dengan NPM 177, dan juga Muhammad Dhani Darmawan dengan NPM 178. Untuk pengawalan, kita mengetahui terdahulu mengenai definisi dari media dan fungsinya. Media adalah substrat yang terdiri atas campuran nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Jadi mikroorganisme ini akan memanfaatkan nutrisi yang disediakan dari media tersebut berupa molekul-molekul yang selanjutnya dirakit untuk menyusun komponen sel dan memperbanyak diri sehingga sel-sel tersebut dapat dimanfaatkan. Dengan adanya media pertumbuhan dapat dilakukan isolasi mikroorganisme menjadi kultur tunggal dan juga manipulasi mikroorganisme yang didapatkan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh partner saya, Dhani, silakan. Yang selanjutnya yaitu ada syarat pembuatan media, yaitu yang pertama suasana media atau pH sesuai dengan yang dikehendaki baik oleh zat reniknya serta suhunya. Lalu yang kedua mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh zat renik. Lalu yang ketiga, untuk media padat, kekendalan kepadatan harus memenuhi syarat. Lalu yang keempat, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Oke, untuk tahapan pembuatan media sendiri, yaitu yang pertama, pencampuran bahan-bahan. Jadi medium biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan dalam aqueous, diurutkan dengan resep dan dipanaskan sampai semua bahan larut. Dan juga selama pencampuran dan pemanasan medium dilakukan pengadukan dan dijaga jangan sampai meluap. Lalu yang kedua, penyaringan medium. Jadi beberapa jenis medium kadang perlu disaring dengan menggunakan kertas saring atau kain tipis. Lalu yang ketiga, pengaturan pH. Jadi memerlukan nilai pH tertentu sehingga perlu dilakukan pengaturan pH. Jadi pengaturan pH di sini dapat dilakukan dengan penambahan larutan NaOH atau HCl. Penambahan HCl di sini dilakukan apabila nilai pH tersebut terlalu tinggi, sedangkan kalau perbedaan pH-nya kecil digunakan 0,1 NaCl. Lalu yang keempat, penambahan antibiotik. Jadi antibiotik di sini kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme lain. Lalu yang kelima, memasukkan medium dalam tempat atau wadah tertentu. Lalu yang keenam, sterilisasi medium, dan yang ketujuh, penyimpanan medium. Mungkin bisa dilanjut. Lalu ada yang selanjutnya itu bahan pembuatan media. Formulasi media pertumbuhan prinsipnya itu hampir sama dengan resep masakan dapur, yang setiap bahan bakunya itu diatur dengan takaran tertentu. Untuk bahan-bahan yang umum dipakai dalam pembuatan media pertumbuhan itu ada agar, pepton, meat atau plant extract, faktor tumbuh, komponen selektif, komponen diferensial, dan pH buffer atau buffer salts. Mungkin selanjutnya kan dilanjutkan oleh teman saya Syafira, silakan. Baik, selanjutnya mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba. Nah, dalam
pertumbuhan mikroorganisme ini dibutuhkan nutrisi yang mendukung pertumbuhan dari mikroba. Berikut merupakan sumber nutrisi yang diperlukan untuk mikroba. Yang pertama yaitu ada sumber karbon. Molekul organik ini umumnya mengandung karbon sebagai tulang punggungnya seperti karbohidrat, lemak, protein yang terdapat pada pepton, glukosa, dan lain-lain. Kemudian ada sumber nitrogen. Sumber nitrogen ini mencakup asam amino, protein, atau senyawa bernitrogen lain yang terkandung pada pepton, metaekstrak, atau triptos. Kemudian ada sumber oksigen. Untuk mikroorganisme heterotrof yang dikulturkan pada cawan, sebagian besar oksigen didapatkan langsung dari udara. Sedangkan untuk mikroorganisme yang dikultur pada media cair, sumber oksigennya itu berasal dari oksigen yang terlarut pada air tersebut. Kemudian ada sumber fosfat. Sumber fosfat organik ini seperti beberapa protein, kofaktor atau ATP yang dapat dijumpai pada bahan yeast ekstrak atau pepton. Kemudian ada sumber unsur sekalumit. Nah, pada lingkup media cawan Petri, unsur mikronutriennya yaitu Zn, Mn, Mo, nikel, kobalt, Cu, dan lain-lain. Dapat diperoleh dari aqueduct atau peralatan dari gelas tersebut. Mungkin selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya, Dani. Oke, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kerusakan pada media. Jadi yang pertama berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Jadi di sini disebabkan oleh sterilisasi yang terlalu berlebihan, lalu pencairan yang berulang dari media padat, lalu tercampur dengan garam-garam logam dan salah penggunaan molaritas larutan yang dapat merubah pH. Lalu yang kedua, penyusunan kekentalan disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan. Jadi hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah dan pencairan berulang dari media padat. Lalu yang ketiga, warna menjadi keruh. Jadi disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat terjadinya karamelisasi karbohidrat dan pemanasan yang tidak merata. Lalu yang keempat, perubahan pH jadi disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan juga. Lalu pencampuran tidak merata atau tidak homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai menggunakan wadah yang bersifat alkali dan pemanasan berulang. Lalu yang kelima yaitu pengendapan disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan. Untuk pemanasan media, agarnya terlalu lama dengan temperatur yang tinggi dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai yang dianjurkan. Mungkin bisa dilanjut. Yang selanjutnya itu ada pengertian dasar teknik. Dasar teknik itu disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya kecil sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan dasar tingkat tinggi. Kegunaan dasar teknik sendiri itu dasar teknik mempunyai kemampuan kuat dalam perombakan serta efisien dalam penguraian bahan substrat dengan waktu fermentasi yang pendek. Pertumbuhan dasar teknik yang mampu merombak karbohidrat akan menyebabkan terjadinya lingkaran jernih sekeliling koloni apabila dituangi larutan iodium. Pertumbuhan dasar teknik yang mampu merombak protein dan lemak akan menyebabkan terjadinya lingkaran jernih di sekeliling koloni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafira. Baik, selanjutnya mengenai inokulasi dan inkubasi. Inokulasi atau biasanya kita sebut dengan penanaman bakteri merupakan pekerjaan untuk memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Inokulasi ini dilakukan dalam kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaannya itu dijaga agar tetap steril. Kemudian mengenai inkubasi sendiri merupakan proses dalam memelihara kultur mikroba dengan mempertahankan suhu tertentu agar bisa bertahan hidup dalam waktu
dalam jangka waktu tertentu untuk melihat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Mikroorganisme yang ada di dalamnya pun tidak ditaruh secara sembarangan saja. Kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Dani. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu metode penanaman jas hidroponik. Jadi yang pertama yaitu metode tebar. Jadi Stetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan Petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Jadi inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat digunakan menginokulasikan pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Pada beberapa pinggan akan muncul koloni-koloni yang terpisah. Lalu yang kedua, metode tusuk. Dengan cara ini meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Lalu yang ketiga, metode gores. Jadi untuk metode ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, akan tetapi memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dengan latihan penggoresan yang sempurna dan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dish dan dengan jarum pindah atau loop inokulasi di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Lalu cara penggarisannya dilakukan pada medium pembiakan pada bentuk lempeng. Bila dilakukan dengan baik, teknik inilah yang paling praktis. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Lalu ada tahapan dari inokulasi. Untuk tahapan inokulasi ini harus benar-benar steril dan untuk menghindari kontaminasi. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu menyiapkan ruang. Ruang tempat inokulasi itu kecil, harus bersih dan bebas angin. Di dinding ruang yang basah dapat menyebabkan butir-butir debu yang menempel kepada jas teknik pada waktu inokulasi. Baik sekali jika meja tempat inokulasi didasari dengan kain basah. Yang kedua itu ada pemindahan bakteri. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dari platina atau dari nikrom. Ujung itu boleh lurus atau boleh juga beberapa kolongan yang berdiameter 1-3 mm. Lebih dahulu ujung kawat ini dibijarkan, sedang sisanya sampai tangkai cukup dilewatkan nyalapi saja untuk mensterilkan kawat tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada pemindahan dengan pipet. Cara ini dilakukan pada penyuntikan air minum atau pada penyuntikan susu. Untuk itu, misal diambil contoh 1 ml untuk dianjarkan dengan 99 ml air murni yang steril. Kemudian diambil 1 ml dari ancaran ini untuk dicampurkan dengan medium agar-agar yang masih dalam keadaan cair. Suhu susunya sendiri yaitu 42-45 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syafira. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan dari media dasar dan juga media inokulasi. Media dasar merupakan suatu bahan yang terdiri dari zat-zat hara yang berguna untuk membiakkan mikroba yang dengan mempergunakan macam-macam media dapat dilakukan isolasi, perbanyakan pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba. Sedangkan untuk media inokulasi sendiri merupakan media yang digunakan untuk membunuh atau memperbanyak kultur murni dengan inokulasi bakteri dengan metode cawan gores dan metode tabur serta metode tusuk dengan mengambil biakan murninya untuk dikembangbiakkan. Mungkin selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya, Dani. Hal yang perlu diperhatikan pada inokulasi. Jadi hal yang paling diperhatikan dalam proses inokulasi ini adalah kondisi yang steril. Tujuannya agar pelaksanaan sterilisasi ruangannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak mengalami kesulitan. Dinding ruangan penanaman atau inokulasi dilengkapi dengan
porselin sehingga sterilisasi mudah dilakukan. Jadi untuk alat yang digunakan untuk melakukan penanaman inokulasi adalah laminar airflow cabinet yang biasanya diletakkan pada salah satu sisi ruangan. Mungkin bisa dilanjut. Lalu yang selanjutnya itu ada aplikasi pembuatan media dan penanaman teknik dalam dunia industri. Untuk kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter pencemaran mikrobiologi ada kecenderungan semakin meningkat. Sedangkan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang semakin meningkat, di samping itu adanya pemberlakuan SNI atau Standar Nasional Indonesia wajib bagi industri bahan makanan dan minuman seperti air dalam kemasan, kakao bubuk, gula kristal rafinasi, tepung terigu sebagai bahan makanan dan produk makanan olahan seperti biskuit, mie instan, dan kopi instan. Adanya pemberlakuan SNI wajib tersebut pada pelaksanaan kegiatan produksi setiap industri yang memproduksi komoditas atau jenis produk yang ber-SNI wajib, maka setiap produsen wajib memiliki laboratorium mikrobiologi yang dapat menguji parameter cemaran mikrobiologi. Khususnya cemaran mikrobiologi yang disyaratkan pada SNI yang berlaku seperti pengujian parameter angka lempengan total atau ALT. Untuk pengujian ALT sendiri itu diperlukan uji pet count atau PCA. Untuk pada bidang pertanian, setelah dipahami kemampuan mikroba dalam menghambat hara nitrogen, fosfat, belerang, dan hara lainnya, selanjutnya berkembang teknologi pemupukan dengan memanfaatkan jasa training. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syafira, dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai prosedur untuk pembuatan media dan penanaman jasa keramik. Yang pertama mengenai prosedur untuk pembuatan media cair. Yang pertama bahan-bahan yang dibutuhkan pada pembuatan media cair dicampur dalam erlenmeyer layer yang kemudian dipanaskan sampai mendidih selama 5 menit. Kemudian membuat suasana netral dari campuran itu dengan mengecek pH-nya menggunakan kertas pH. Kemudian langkah yang ketiga menyaring campuran itu sehingga diperoleh cairan yang murni. Yang keempat, sterilkan media ini selama 30 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian yang kelima yaitu menuangkan dalam tabung-tabung reaksinya, yaitu sebanyak 1/4 bagian dari tabung reaksinya yang dimiringkan, kemudian disimpan dalam inkubator. Mungkin prosedur selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya, Dani. Oke, yang selanjutnya yaitu prosedur dari pembuatan media padat. Yang pertama, bahan tersebut dicampurkan ke dalam air atau beker gelas, lalu dipanaskan sampai larut semuanya. Lalu yang kedua, melakukan sterilisasi dalam autoclave selama 15 menit. Yang ketiga, didinginkan sampai kira-kira 70 derajat Celcius, lalu dipindahkan ke petri dish yang steril, kerjakan dalam ruangan gelas yang steril untuk mencegah kontaminasi. Yang keempat, media padat dalam petri dish ini siap ditanami. Yang kelima, sisa media nutrien agar ini harus disterilkan lagi. Mungkin bisa dilanjut. Lalu selanjutnya yaitu ada prosedur penanaman teknik pada media cair. Yang pertama itu mengambil koloni B subtitulus S, kolibakteri yang diberikan oleh asisten dengan usia steril, masukkan ke dalam nutrien bot dalam tabung reaksi. Kerjakan dalam ruangan gelas yang steril, lalu letakkan tabung berisi benih jasa training dalam suhu ruangan yaitu 30-38 derajat Celcius. Dalam rentan waktu 24-48 jam atau 1-2 hari, jasa training akan tumbuh ditandai dengan tampak gelembung-gelembung. Lalu amati secara makro dan mikroskopi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Syafira.
Baik, selanjutnya mengenai prosedur penanaman jasad renik pada media padat. Langkah pertama yaitu pretidis yang berisi media padat, yaitu bisa berupa nutrien agar ataupun media kecambah. Setelah suhunya itu kira-kira 30 derajat Celcius, ditanami dengan jasad renik yang telah diberikan oleh asisten. Kemudian langkah kedua, penanaman ini dilakukan dengan OC steril dalam ruangan gelas yang steril. Langkah ketiga, untuk satu petri dish ini dibiarkan terbuka selama 10 menit yang bertujuan untuk menumbuhkan bakteri yang ada di udara. Kemudian langkah keempat, menginkubasikan pretidis tersebut selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian langkah yang kelima, setelah tumbuh dan tampak koloni-koloninya, kemudian amati secara makroskopis maupun mikroskopik. Kemudian yang keenam, menggambar pengamatan yang telah dilakukan dan memberikan kesimpulan mengenai hasil dari penanaman yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya, Dani. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah hasil pembuatan media. Lalu yang media pertama yaitu media kecambah. Jadi keterangannya di sini yang sudah kami dapatkan data yaitu medianya padat, lalu berwarna putih kekuningan. Lalu media nutrien agar, di sini keterangannya yaitu media padat berwarna putih kekuningan. Lalu yang ketiga media nutrien broad, keterangannya media cair berwarna bening. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu ada hasil penanaman jasad renik setelah dilakukan pengamatan. Untuk yeast sendiri pada media nutrien broad itu berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel. Lalu yang pada air got pada media nutrien broad itu berbentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Lalu yeast pada media kecambah itu didapatkan pengamatan yaitu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Sedangkan pada air got pada media kecambah itu berbentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Selanjutnya yaitu ada pada media agar itu berbentuk kokus. Untuk yeastnya sendiri itu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Sedangkan air gotnya pada media agar itu berbentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Syafira. Ya, mungkin sekian presentasi dari grup kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.